Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang industri alas kaki kulit IMG Leather. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tatarasila bernomor NIM 10 20 5040. Kemudian ada saya, Ans Adelia, dengan nomor NIM 10 20 52 50 0032. Kemudian ada Ya. saya, Salma Azahra, bernomor NIM 10 20 525 00105. Lalu nama saya Doni Ferdiansa dengan NIM 10 20 52 5049. Tim konsultan terdiri dari tenaga profesional dari latar belakang keahlian di bidang manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk. Setiap anggota tim memiliki peran yang saling melengkapi dalam menghasilkan rekomendasi strategis yang kompensasif dan aplikatif. Berikut merupakan pembagian peran tim konsultan dari industri IMG Leather. Yang pertama, Doni Firmansyah, Lead Konsultan dan Market Analyst. Yang kedua, Salma Azhara, Product Development Konsultan. Yang ketiga, Yukanis Adelia, Operation dan Cost Analysis. Dan yang keempat, Muhammad Tatarasila, Marketing Strategi dan Reporting Konsultan. Latar belakang, tim konsultan AMG Leather merupakan tim profesional yang bergerak di bidang pengembangan produk dan strategi pemasaran industri alas kaki berbahan kulit. Konsultan ini berfokus pada pemberian solusi strategis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing, kinerja operasional, serta nilai produk melalui inovasi yang berbasis analisis pasar dan bisnis existing. Dengan pemahaman terhadap karakteristik industri alas kaki kulit, konsultan berperan dalam mengidentifikasi peluang inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, kapasitas produksi, serta dinamika persaingan pasar. Di sini saya akan menjelaskan analisis hasil riset pasar. Nah, di sini tuh ada 3 needs, wants, sama demands. Yang pertama, needs kebutuhan produk alas kaki berbahan kulit dengan model kasual. Preferensi pelanggan juga memerlukan produk alas kaki berbahan kulit, nggak hanya buat acara formal aja, tapi buat produk kasual juga cukup bisa para produsen alas kaki. Dan kedua ada wants. Konsumen juga menginginkan suatu kulit yang nyaman, tahan lama, dan stylish. Dengan model ini juga kombinasi warnanya beragam dengan nuansa yang klasik dan juga tetap menjadi simbol kemewahan dan ketahanan. Yang ketiga ada demands. Permintaan konsumen akan produk alas kaki berbahan kulit yang memenuhi kebutuhan maupun keinginan. Nah, di sini ada lanjutan lagi hasil riset pasar, yaitu segmentasi pasar. Ada 4, mencakup 4 demografi, gaya hidup, geografi, perilaku. Yang pertama demografi wanita muda sampai dewasa dengan rentannya tuh 18 sampai 35 tahun dengan finansial middle class. Yang kedua ada gaya hidup yang memiliki mobilitas tinggi, menyukai tren fashion terkini, mengutamakan estetika dan fungsional, terus menyukai gaya simpel dan klasik. Yang ketiga itu mencakup wilayah urban dan suburban. Yang keempat perilaku. Konsumen juga memilih produk yang mendukung mobilitas hariannya dan bergantung pada review juga tren media sosial. Selanjutnya ada alternatif pengembangan produk. Ada 3, desain, material, dan value. Pertama, saya menjelaskan konsep produk dulu. Flexibles berbahan kulit yang dirancang untuk menunjang gaya kasual dan formal sehingga mendukung mobilitas perempuan dalam beralih dari acara formal ke aktivitas santai dengan satu pasang sepatu. Jadi tidak usah ganti-ganti. Nah, sini saya akan menjelaskan desainnya, yaitu stylish, klasik, terus dipadukan juga nuansa batik yang sebagai kearifan budaya Indonesia. Yang kedua ada kualitas kulitnya dengan sentuhan kain batik dilengkapi instal yang empuk mendukung mobilitas. Yang ketiga ada value-nya, tahan lama, bahan berkualitas, dan memiliki unsur budaya lokal. Terus juga nyaman dan dapat digunakan dalam keadaan formal maupun kasual. Untuk proses produksinya itu, kita pertama karena menggunakan batik, jadi kita nge-coating dulu batiknya. Jadi biar si kain batiknya ini lebih tahan terhadap air, jadi di-coating dulu. Habis itu kita buat polanya, habis itu dijahit si polanya ke upper sepatunya, habis itu diperiksa dulu, dilanjut sama pemasangan batik ke upper sepatu, terus diperiksa lagi hasil jahitannya udah rapi atau belumnya. Terus habis itu kita satuin ke inner sepatunya hasil dari jahitan si uppernya itu. Habis itu dicek lagi kualitasnya, jangan sampai ada yang kurang bagus. Habis itu digabungin sama solnya, terus dikasih variasi, terus dicetak menggunakan sulas, terus terakhir baru kita cek lagi apakah ada kecacatan dalam produksinya atau enggak. Nah, untuk dalam proses produksinya ini kita memerlukan sumber daya. Kemudian ada estimasi biaya. Dalam estimasi biaya ini kita itu ada dari biaya peralatan utama, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, dari biaya peralatan utama kita totalnya 6.805.000. Nah, dari 6 juta itu kita bagi 12 kali produksi dalam 1 tahun menghasilkan 567.083,33 atau dibulatkan menjadi 567.084. Dalam 1 tahun kan kita 12 kali produksi atau setara dengan 1 bulan sekali produksi. Dalam 1 bulan produksi itu kita membuat 250 pasang sepatu. Berarti 500 sekian dibagi 250 pasang sepatu, kita dapatkan 2.268,336 per pasang sepatunya untuk biaya bahan peralatan utama. Terus ada biaya bahan baku, kita ada di kisaran harga Rp42.234.500 untuk 1 kali produksi atau dalam 1 bulannya. Untuk biaya per pasangnya dari biaya bahan baku ini itu kita dapatkan di harga Rp168.938 per pasang sepatunya. Terus ada biaya overhead, jumlahnya ada di Rp4.050.000 dalam 1 bulannya, atau untuk per pasang sepatunya itu ada di Rp16.200. Terus ada biaya tenaga kerja, di total Rp12.664.000. Kita hitung dari sesuai masing-masing pekerja ini melakukan kerjanya ya.
dari biaya tenaga kerja ini, untuk perpasang sepatunya kita dapatkan di harga 50.656. Jadi untuk satu sepatunya, untuk menentukan harga pokoknya, kita jumlahkan semua dari masing-masing ini, ada di harga Rp234.062. Atau kita bulatkan menjadi 239.000 ya, karena setiap perusahaan pasti ingin untung lebih besar. Ini HPP-nya tadi udah didapatkan dari penjumlahan keseluruhan, dibagi per pasang sepatu. Terus ada harga jual produk. Kita kan harga normalnya nih, ketika kita menjual produk dengan harga normal, kita itu menginginkan labanya atau presentasi labanya itu sebesar 61%. 61%. Untuk harga normalnya berarti kita akan menjual sebesar 385.000 untuk satu pasang sepatunya. Kemudian ada BEP. BEP itu kan dia titik impas ya, berarti tidak mengalami keuntungan maupun kelebihan lah gitu, atau kerugiannya. Didapatkan 96,4458 atau kita bulatkan menjadi 97 pasang per bulannya untuk titik impas dari usaha kami. Terus ada rekomendasi strategi pemasaran. Kita menggunakan 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Dari produknya sendiri itu ada, kita menentukan dari variasi, kualitas, maupun packaging, dan ukuran. Dari variasinya itu kita menggunakan kombinasi warna berani dan tekstur yang eksotis, dan mempunyai nuansa yang elegan dan mewah. Terus ada dari kualitas. Tentu saja kita menginginkan produk yang kita buat ini tahan lama, terus berkualitas tinggi, serta ramah lingkungan. Terus dari packagingnya, simple, klasik, dan bernuansa mewah. Untuk size-nya, target pasar kita kan tadi wanita sekitar umur 18-35 tahun. Itu biasanya memiliki size sepatunya itu sekitar 36-40-an. Terus ada price atau harga. Harga yang ditawarkan itu kan berkisaran 335.000 hingga 385.000 rupiah saja. Terus metode pembayarannya bisa dilakukan secara e-payment ataupun cash on delivery atau COD, ya, seperti yang kita udah tahu. Terus ada promosinya. Promosinya kita itu lewat daring. Bisa lewat iklan melalui berbagai media sosial, TikTok, terus Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Terus juga kita membuat komunitas pecinta alas kaki kulit. Terus dari Place atau tempat pemasaran kita di mana sih kita melakukan atau memilih tempat pemasarannya itu secara daring ya, melalui marketplace, web kayak gitu. Terus e-commerce itu kayak Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain. Terus media sosial, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, untuk rencana proyek siklus pengembangan produk ini, kita ngebuat jadi tabel agar lebih mudah dilihat. Nah, formatnya itu kayak format planning. Jadi, di sasaran dan tujuannya itu seperti strategic planning, lalu lingkup proyeknya itu seperti tactical planning, dan rangkaian aktivitasnya seperti operational planning. Jadi, sasaran dan tujuannya ini yaitu jangka panjang kan. Nah, kita ada tiga poinnya. Yang pertama itu mengembangkan inovasi. Nah, seperti yang disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, tadi inovasinya itu berupa produk alas kaki kulit yang bergaya casual, yaitu flat shoes dengan tambahan batik di depannya. Terus yang kedua itu ada jadi mewujudkan konsep produknya. Jadi nggak cuma kita ngembangin inovasi, tapi kita mewujudkan konsepnya. Habis itu yang ketiga kita ngelaksanain proses produksi. Jadi setelah kita punya konsep, kita ngejalanin proses produksinya. Nah, untuk lingkup proyeknya ini lebih detailnya dari si sasaran dan tujuan. Nah, yang pertama itu jadi kita analisis dulu si riset pasarnya itu. Terus abis itu kita ngembangin alternatif pengembangan produk sama ngasih rekomendasi strategi pemasaran sama rencana proyek. Untuk rangkaian aktivitasnya dapat dilihat seperti ini, dan kebutuhan sumber dayanya seperti ini, lalu timeline proyeknya seperti ini, 3 bulan. Lalu yang kedua, itu untuk detailnya kita pembuatan desain produknya dulu, desain produk sama prototipe-nya, sama pengadaan atau pembelian bahan baku dan peralatannya. Terus kebutuhan sumber dayanya seperti ini, jangka proyeknya itu 4 bulan. Terus yang ketiga itu melaksanakan proses produksi. Jadi ini tuh aktivitasnya berbentuk teknis ya. Jadi teknis produksi, pengendalian kualitas, sama pemasaran produk melalui marketplace, karena kita emang jualnya di online aja. Nah, lanjut untuk timeline detailnya, biar lebih ke gambar, itu seperti ini, dibuat tabelnya. Nah, cara bacanya ini, yang time start ini, 1.1 itu berarti bulan pertama, minggu pertama. Nah, kita mulai dari sini, bulan pertama, minggu pertama, itu kita ada analisis tren pasar dan segmentasi pasar. Itu kita kasih waktu durasinya 3 minggu. Lalu ke penentuan konsep produk sama proses produk estimasi biaya ini, itu kita mulai di bulan pertama, minggu ketiga. Kenapa ini kayak berbarengan sama yang analisis ini, jadi kayak si analisis belum selesai, kita mulai, itu biar cepet kerjanya, jadi kayak langsung sinkronisasi sama yang si analisisnya itu. Nah, untuk durasinya itu kita kasih 6 bulan, karena emang konsep ini emang butuh waktu yang lama. Terus pembuatan desain produk prototype, ini kita mulai dari bulan ketiga, minggu pertama, seperti yang digambar. Terus uji kenyamanan dan value, aktivasi produk, pemilihan dan pembelian bahan baku, pengadaan peralatan produksi, penyusunan strategi pemasaran, hingga ke produksinya. Ini dapat dilihat melalui tabel. Yang periode ini, yang angka paling atas, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 itu, dia tuh menunjukkan bulan. Terus yang kecil-kecilnya ini, 1, 2, 3, 4, itu minggunya. Jadi kesimpulannya, produk alas kaki
produk alas kaki memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui analisis dan inovasi yang tepat. Produk ini dapat menjadi lebih nyaman, menarik, dan kompetitif di pasaran. Semoga inovasi yang kami usulkan bisa menjadi referensi untuk pengembangan produk ke depannya. Sekian dari kami presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang lain. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.